si anak itu harus banting tulang membantu ekonomi keluarga. Bagaimana pandangan kita sebagai warga negara itu ya, menyikapi hal-hal yang kadangkala ya bertentangan dengan moralitas kita. Sebenarnya orang tuanya harus dididik dengan baik, ya, bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi orang tua. Mencari nafkah kewajiban bagi orang tua. Kalau lebih eksplisitnya lagi, mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi suami, ya. Sedangkan istri adalah memelihara, menjaga, merawat harkat dan martabat, harta dan anak-anak agar anak-anak bisa tumbuh dengan besar. Kenyataan yang kita hadapi kadangkala ya mungkin suaminya juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak, sehingga para ibu harus membantu ekonomi keluarga. Ya. Ada yang bekerja jadi PNS, ada yang bekerja jadi karyawan swasta, ada yang bekerja jadi buruh, jadi pelayan di toko dan lain sebagainya. Tetapi fakta yang lebih miris lagi, suaminya kerja, istrinya kerja, tetapi ekonominya belum mencukupi. Pertanyaannya, kerja apa mereka sebenarnya? Kenapa belum mencukupi gitu? Kenapa harus mereka mengorbankan anaknya untuk mencari pekerjaan gitu? Kalau hanya sekedar membantu orang tua boleh jadi kan? Misalnya saya waktu kecil, waktu SMP, orang tua saya menjual di pasar. Saya pergi bantu orang tua. Bantu bukan dalam artian saya dipaksa untuk pergi jualan. Bantu dalam artian bahwa kita hobi, boleh jadi kita hobi, kita senang. Hal yang seperti itu dibolehkan, ya. Bukan namanya mengeksploitasi anak, tapi mengajari anak untuk berjiwa wirausaha. Gitu. Tetapi kalau anak dipaksa, ini tanda kutip ya, dipaksa mencari uang, maka itulah yang disebut dengan eksploitasi anak. Dipaksa mencari uang di umur yang relatif muda, kemudian harus mengorbankan pendidikannya hanya karena untuk mencari uang. Itu namanya eksploitasi anak. Dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya kalau kita laporkan, orang tua itu bisa kena itu sanksi. Tetapi kalau hanya sekedar membantu, ada orang tuanya di situ jualan, ya, kemudian ada anaknya di sampingnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Banyak seperti itu, ya. Anak-anak masih kecil dikader untuk belajar wirausaha, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita lihat fenomena yang ada di lampu merah itu bukan dikader mencari uang, tetapi dieksploitasi mencari uang. Beda nih. Kalau dikader mencari uang itu dilatih dengan hal-hal yang baik kan. Ya kita sangat mirip ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Di mana pemerintah? Kalau katakanlah itu adalah eksploitasi anak, bagaimana peran pemerintah? Seharusnya pemerintah turun tangan kan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Misalnya masalah dinas sosial misalnya. Dinas sosial harusnya mereka harus turun untuk menyelesaikan masalah anak yang terlantar, gelandangan, atau peminta pengemis gitu. Karena itu memang tidak dibolehkan. Kalau dibolehkan, di pasal mana yang membolehkan mereka? Bahkan undang-undang sudah mengatur tentang perlindungan anak. Inilah ironisnya kita ada di negara kita. Kalau kita warga Indonesia, bagaimana sikapnya yang bukan pemerintah ya? Melihat hal itu. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat kita melihat anak yang pengemis, yang gelandangan, ya, yang fakir miskin. Agama kita mengajarkan agar kita berlaku baik kepada anak miskin dan
fakir yatim piatu. Kita sebagai orang beragama mempunyai kewajiban agar berperilaku baik. Jangan memarahi mereka, jangan menghardik mereka, jangan mencaci mereka, jangan mengucilkan mereka, jangan membenci mereka. Karena itu adalah perbuatan dosa. Kalau tidak punya uang, ya sudah, bicara baik-baik saja sama mereka. Elus kepalanya, doakan mereka agar anak ini menjadi orang sukses. Jangan mengeluarkan kata-kata, ini anak dasar, pokoknya macam-macam. Anda sudah tidak kasih, keluar kata-kata yang tidak pantas, dosanya berlipat ganda. Ya. Makanya kita sebagai warga negara harus mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat mereka. Begitu-begitu mereka itu manusia. Mereka punya perasaan gitu. Bagaimana kalau misalnya diri kita sendiri, misalnya ini, kita berganti peran misalnya. Mereka menjadi kita, kita menjadi mereka. Kemudian ada kata-kata yang tidak sedap didengarkan oleh telinga. Ada kata-kata yang tidak enak dirasakan oleh hati. Maka pastinya hatinya kita teriris, betul tidak? Begitu juga dengan anak terlantar, anak pengemis itu. Maka perlakukanlah mereka dengan baik, jangan mereka dihardik, jangan dihina, jangan dibenci, jangan dicaci maki, jangan dikucilkan. Tetapi rangkul mereka, doakan mereka, jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik. Nasihati mereka, minimal nasihati mereka. Kalau kita tidak punya uang, nasihati. Kalau katakanlah tidak pintar berkata-kata, tidak pintar menasihati mereka, minimal tidak di dalam hati kita doakan agar anak ini menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Nah, gitu. Bukankah dalam agama kita mengajarkan orang yang mendoakan orang lain maka malaikat akan mengatakan amin, semoga engkau mendapatkannya juga. Kalau kita mendoakan misalnya si anak itu akan kelak menjadi pemimpin, boleh jadi malaikat mengatakan amin, kemudian mengatakan semoga engkau mendapatkannya juga. Makanya kita dilarang untuk mencaci maki. Karena malaikat juga akan mengatakan amin, semoga engkau mendapatkannya juga. Maka itulah yang disebut dengan gema kehidupan. Gema kehidupan itu apabila kita mengatakan A, maka suara pantulan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu namanya gema kehidupan. Maka selalulah berkata-kata baik, berkata-kata bijak. Dalam agama berkata baik atau diam. Kalau Anda tidak bisa berkata-kata baik, diam aja. Selesai. Ya, kalau ada punya uang, kasih mereka 1.000, 2.000. Seikhlasnya gitu. Kalau 5.000, 10.000 lebih bagus. Kalau ada 100.000 lebih bagus. Tapi kita mahasiswa, Pak. Ya, mahasiswa itu tahu nih Pak, makan Indomie. Itu pun kalau ada uang. Kalau tidak ada nasi dengan garamnya, Pak. Itu pun kalau ada garam, Pak. Kalau tidak hanya nasi, Pak. Sambil menangis. Ya seperti itulah kehidupan lah. Ya. Maka perbanyaklah berbuat baik untuk manusia, ya, agar malaikat juga mendoakan kita dimanusiakan. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Jangan takut bertanya, ya. Jangan takut bertanya, perbanyaklah berdiskusi. Oke, tidak ada pertanyaan. Ayah silakan. Nah, apa-apa. Pokoknya sebanyak-banyaknya bertanya, tidak apa-apa. Hah? Kenapa? Kenapa? Tarik nafas. Tarik nafas, ya. Kemudian hembuskan pelan-pelan, jangan sampai kentut. Ya, silakan. Bagaimana caranya memposisikan
Pancasila dan agama secara benar bagaimana cara memposisikan Pancasila dan agama secara benar, karena saat ini tidak sedikit terjadi kontroversi mengenai agama dan Pancasila. Mengenai agama dan Pancasila, ya betul. Ya betul bahwa dewasa ini memang banyak pihak yang membentur-benturkan antara Pancasila dan agama. Utamanya bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam ya, yang membentur-benturkan antara agama dengan Pancasila. Padahal kalau kita mau menelusuri lebih jauh tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sebenarnya tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada. Gitu ya. Kalau kita berbicara Pancasila pasti kita beragama. Kalau kita beragama sebagai warga negara Indonesia harusnya kita berpancasila. Karena Pancasila itu bukan dasar agama, bukan. Pancasila itu dasar kita sebagai warga negara. Ya. Dasar kita dalam bernegara. Kalau dasar kita dalam kehidupan, dasar kita dalam beragama, maka masing-masing punya kitab. Ya, Islam punya kitab, Kristen punya kitab. Dan setiap kitab pasti mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Hanya sedikit saja yang kontroversi, yang saling bertentangan satu sama lain. Sedikit, tetapi banyak kesamaan antara agama satu dengan agama yang lainnya pasti. Mengajarkan tentang persatuan, mengajarkan tentang perdamaian, mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan tentang rahmat, mengajarkan tentang belas kasih, mengajarkan tentang kebijaksanaan. Banyak agama mengajarkan tentang hal-hal yang baik daripada hal yang kontroversi. Hal yang kontroversi maka kembalikan kepada agamanya masing-masing. Ya. Tetapi kalau kita kembali lagi ke Pancasila dan agama, saya yakin dan percaya tidak ada benturan sedikit pun. Tidak ada benturan sedikit pun antara Pancasila dan agama itu sendiri. Mari kita satu persatu kita mendengarkan apa isi dari sila-sila itu sendiri. Pancasila sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita orang Islam pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Esa. Betul tidak? Tuhan itu Ahad. Ahad itu apa? Satu. Ya, satu tak berbilang. Satu yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Satu yang tidak mempunyai istri, satu yang tidak mempunyai pasangan, satu yang tidak bergantung dengan apa-apa. Satu ya satu. Satu yang tidak berbilang, satu yang tidak terbagi, satu unsur yang tidak mempunyai unsur yang lain. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Satu yang tempat bergantungnya semua makhluk, satu yang tempat menyembahnya semua makhluk. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Dan agama mengajarkan itu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah Islam mengajarkan kita menjadi manusia yang adil? Ada. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kelompok sehingga engkau tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan ketakwaan. Jangan hanya karena kita benci dengan agama lain, kemudian kita tidak berlaku adil. Kalau kita mempunyai agama yang berbeda, kita sebagai pemerintah, kita sebagai warga negara, mari kita sama-sama sebagai putra-putri yang ada di negara kita. Kita mungkin tidak bersaudara dalam hal beragama, tetapi kita mempunyai kesamaan bersaudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita mungkin berbeda bangsa, berbeda negara, tetapi kita mempunyai kesamaan, yaitu mempunyai kesamaan sebagai saudara sekemanusiaan. Orang Eropa saudara kita sebagai saudara kemanusiaan. Ya. Orang Malaysia saudara kita sebagai saudara kemanusiaan. Lebih-lebih kalau kita adalah orang yang beragama. Jadi keadilan itu diajarkan dalam agama.
diajarkan dalam Pancasila dan diajarkan dalam agama. Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama mana yang tidak mengajarkan tentang adab-adab? Bahkan dalam Islam kalau kita baca-baca hadis Nabi, itu dari urusan bangun pagi sampai urusan mau tidur lagi, itu semuanya punya adab, punya etika. Dari bangun pagi apa yang kita harus lakukan, kita membaca doa basmalah, kita membaca doa syukur nikmat karena kita telah dihidupkan, karena kita telah diberikan nafas. Banyak orang yang tidur setelah itu tidur selama-lamanya. Ada orang yang tidur hanya tidurnya 4 jam kemudian bangun lagi. Tetapi ada satu hari 24 jam ada orang yang tidak bisa tidur. Maka tidur itu adalah nikmat. Tetapi tidur yang panjang itu adalah bencana. Bencana. Artinya kematian, kiamat bagi kita. Kematian adalah kiamat kecil, kan begitu, ya. Sampai kita beraktivitas, semuanya punya adab, punya etika. Kita makan ada adabnya, minum ada adabnya, bergaul ada adabnya. Apalagi berbicara sama orang tua ada adabnya. Kita pergi di sekolah ada adabnya, belajar ada adabnya. Semuanya punya adab. Pancasila mengajarkan tentang keadaban dalam kemanusiaan. Begitu juga dengan agama mengajarkan manusia yang beradab. Kemudian persatuan Indonesia. Di Islam mengajarkan tentang namanya ukhuwah Islamiyah. Mengajarkan persaudaraan. Mengajarkan tentang cinta kasih. Rahmat dan rahim. Ya. Kalau rahmat itu bagi seluruh alam, rahimnya bagi sesama umat muslim. Gitu. Mengajarkan tentang kasih sayang. Bagaimana kita mewujudkan rasa persatuan kalau kita tidak mempunyai rasa kasih sayang? Bagaimana kita mewujudkan rasa persatuan kalau kita tidak mempunyai rasa keadilan? Bagaimana kita mewujudkan rasa persatuan kalau kita saling membenci satu sama lain? Maka Islam mengajarkan hal itu. Persatuan dalam hal ukhuwah Islamiyah, menjalin ukhuwah persaudaraan antar sesama umat Islam. Atau mengajarkan tentang namanya silaturahmi, gitu. Ya. Orang yang memutuskan tali silaturahmi maka dia tidak akan menginjak dan mencium bau surga. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di dalam sholat kita mengajarkan tentang rasa persatuan. Luruskan saf dan rapatkan. Apa artinya? Bahwa kalau kita sholat, mari kita bersatu. Tidak ada yang bertentangan. Itu baru sila ketiga. Sila keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu artinya mengajarkan tentang bagaimana kita memecahkan permasalahan bangsa ini dengan musyawarah mufakat. Kita duduk bersama, pada saat kita duduk kita sama rendah, pada saat kita berdiri kita sama tinggi. Kita mempunyai perbedaan yang berbeda, ya, perbedaan pendapat yang sangat menonjol, tetapi kita harus saling menghargai, ya. Kita mempunyai perbedaan dalam pandangan, tetapi kita juga harus menghargai perbedaan itu sendiri. Ya. Misalnya, sambil contoh, di dalam kelas ini mungkin setiap orang punya berbeda selera. Biasanya kalau kita rapat mahasiswa, masing-masing mengeluarkan pendapat, betul tidak? Sama pendapat, ada yang berbeda, ada yang bertentangan. Masih bagus kalau sama pendapatnya. Masih bagus kalau berbeda kemudian saling menghargai. Bagaimana kalau bertentangan? Yang bisa memicu terjadinya konflik. Konflik kepentingan, konflik of interest. Gitu, ya. Jadi musyawarah diajarkan dalam agama. Bahkan kata musyawarah itu ada dalam Islam. Kata musyawarah. Gitu, ya. Kemudian keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam mengajarkan, bahkan dalam masa Rasulullah itu ada orang Islam, ada non-Islam, semuanya diperlakukan dengan adil. Diperlakukan dengan adil, tidak ada yang dizolimi gitu ya. Bahkan dalam salah satu cerita di masa khalifah, kalau tidak salah adalah Umar bin Khattab, ya, di mana ada di satu provinsi di bagian Mesir digusur oleh seorang gubernur. Yang digusur itu adalah orang Yahudi, rumahnya sudah turun temurun rumah itu, tetapi ya dia orang miskin. Kenapa digusur? Karena ternyata di tanah kaplingannya itu mau dibangunkan masjid untuk kemaslahatan umat yang ada di situ. Tetapi si Yahudi ini protes karena tanpa persetujuan dari si pemilik tanah, pemerintah setempat sudah melakukan penggusuran untuk membangun masjid. Karena berbagai macam protes, saran dan masukan yang dilayangkan oleh si pemilik tanah kepada pemerintah setempat tidak digubris, tidak dijawab, tidak memberikan solusi, maka Yahudi itu melakukan perjalanan dari Mesir sampai ke Madinah gitu. Pergilah mau ingin bertemu namanya khalifah pada waktu itu. Setelah sampai di sekitar kerajaan, ya, dia mencari, dia tanya, ada seorang kakek yang sedang duduk-duduk di bawah pohon. Dia tanya di mana ini adalah istananya khalifah. Saya mau ingin ketemu karena ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Islam. Maka dia bilang si kakek itu, kalau Anda mau mencari istananya seorang khalifah, maka carilah di bagian sana. Pergi, tidak jauh dari sini. Si Yahudi itu bilang, ciri-cirinya istananya seperti apa? Istananya itu semegah apa? Setinggi apa? Semewah apa gitu. Si kakek itu bilang, istananya itu beratapkan langit, berlantaikan bumi. Prajuritnya siapa? Prajuritnya algojo yang kuat-kuat, yang sangar-sangar, yang mempunyai pedang yang bisa menebas tubuh manusia. Dia bilang seorang kakek bahwa pengawalnya itu adalah anak yatim piatu, orang tua jompo dan janda-janda. Pakaiannya itu seperti apa? Pakaian terbuat dari emas, pakaian terbuat dari perak, pakaian terbuat dari sultra, atau pakaian yang mewah-mewah. Dia bilang pakaian seorang khalifah itu adalah pakaian tambalan. Tidak lama kemudian ternyata percakapan itu dicurigai oleh Yahudi itu, bahwa sebenarnya di mana ini khalifah. Singkat cerita, ternyata si kakek itu mengaku bahwa sayalah seorang khalifah. Sayalah yang dinamakan dengan Umar bin Khattab. Maka kagetlah dia itu. Kaget karena tampilannya bukan semacam seorang raja pada umumnya. Seperti pengemis. Gitu. Seperti orang tua yang tidak berdaya. Padahal dia adalah seorang pasukan yang sangat gagah. Dia adalah seorang pasukan yang sangat ditakuti. Karena dia itu adalah mantan pegulat pada masanya. Setelah itu singkat cerita, disuruhlah Yahudi itu, disuruh oleh Umar bin Khattab, seorang khalifah, carilah tulang. Cari tulang agar saya bisa menulis pesan kepada seorang gubernur yang ada di Mesir. Dia carilah tulang, singkat cerita dapatlah tulang itu, kemudian dia bawa kepada khalifah. Dan setelah itu dia ambil itu tulangnya, kemudian pedangnya si khalifah dicabutlah, kemudian dia gores satu goresan lurus yang ada di tulang dari
binatang atau hewan itu sendiri. Setelah itu dia bilang bahwa tolong sampaikan kepada gubernur yang ada di sana, sampaikan bahwa inilah pesan saya. Jangan tanya apa yang ada di situ. Ya. Intinya bawa saja, itu adalah pesan yang tersirat yang mau ingin saya sampaikan kepada gubernur. Maka dia melakukan perjalanan balik lagi ke Mesir, ke gubuknya, kemudian dia ketemu kepada gubernur dengan terheran-heran dan aneh pada hari itu, ketemu sama seorang khalifah, cari tulang, kemudian hanya digores, kemudian dibawa lagi ke Mesir, kemudian dia lihat seorang gubernur seperti pucat, kemudian keringat dingin, dan hampir loyo, terbanting karena syoknya melihat pesan yang sangat mendalam itu. Si Yahudi heran gitu. Ini mimpi apa saya dapat? Tanda apa yang saya dapat? Ini aneh. Dari seorang khalifah memerintahkan saya, gubernur juga reaksinya aneh semuanya. Maka gubernur mengatakan bahwa ini adalah pesan yang sangat memukul saya. Pesan yang sangat pedih yang selama ini tidak pernah saya dapatkan. Maka si Yahudi penasaran dan bertanya, sebenarnya apa sih yang ditulis oleh khalifah ini? Masa sih hanya tulang kemudian digaris seperti itu, kemudian Anda terasa loyo, keringat dingin dan lain sebagainya? Apa sih gerangan pesan dari khalifah itu? Maka gubernur mengatakan bahwa, wahai Yahudi, bahwa ini pesan tulang yang saya pegang ini, dikatakan bahwa wahai gubernur, bahwa suatu hari ini engkau menjabat, tapi suatu hari engkau akan mati seperti tulang belulang seperti itu. Sedangkan garis yang lurus ini, dia katakan, wahai gubernur, engkau hari ini menjabat, maka jabatlah dengan jalan yang lurus, jangan engkau bengkok-bengkok. Sedangkan garis yang diukir dengan pedangnya itu artinya bahwa apabila engkau tidak lurus, maka pedangkulah yang meluruskannya. Apa artinya? Saya akan bunuh kamu kalau tidak lurus. Maka dia gemetar, maka dia perintahkan kepada prajurit lainnya untuk membangun kembali lagi gubuk dari Yahudi itu sendiri. Melihat keadilan seperti itu, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena melihat keadilan dalam Islam itu sendiri. Artinya Islam mengajarkan tentang keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Madinah, ya, dan Indonesia juga mengajarkan keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang bertolak belakang. Hanya banyak yang gagal paham, banyak yang tidak paham, banyak yang belajar lewat internet, banyak yang terkena doktrin ekstremisme, doktrin terorisme. Apapun dilakukan demi mencapai tujuannya, mereka mau membunuh, mereka mau membodohi masyarakat, yang penting tujuannya tercapai. Itu adalah paham-paham takfiri, paham-paham teroris, paham-paham ekstremis yang sangat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Sampai di situ dipahami ya. Nah.